Mama, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Bapak Mama, pembacaan kita pada saat ini terambil dalam kitab Meleaki pasal 3, ayat yang ke-13 hingga ayatnya ke-18. Kalau kita tahu bersama bahwa kitab Meleaki ini dalam kitab Perjanjian Lama dia berada pada urutan yang paling terakhir. Kitab Meleaki sendiri ditulis sesudah bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Pada waktu itu Yehuda berada dalam kekuasaan Persia, di mana pajak sangat tinggi, kekeringan akhirnya menyebabkan kegagalan panen, dan juga ada hama belalang yang membuat bangsa Israel pada saat itu mengalami kelaparan. Hidup menjadi sulit. Banyak orang di Yehuda termasuk para pemimpin agama mulai mempertanyakan, apakah hidup akan berubah jika mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Bapak Mama yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema pembacaan kita pada saat ini di minggu pertama bulan Oktober, bulan keluarga, saat ini kita diberi tema yaitu keluarga yang memelihara ibadah. Keluarga yang memelihara ibadah. Kalau kita berbicara tentang ibadah, bukan hal yang baru yang akan baru kita lakukan atau baru kita dengar. Ibadah sendiri sudah kita lakukan sejak kita masih kecil. Baik itu diajarkan oleh orang tua kita, baik itu kita mengikuti pendidikan, baik itu di sekolah minggu maupun katekisasi dan sampai saat ini. Bapak Mama yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pembacaan kita pada saat ini melalui Nabi Meleaki, Allah berfirman kepada umat Israel untuk menata kehidupan mereka sebagai umat pilihan Allah. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel merupakan bangsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Allah telah memilih umat Israel menjadi anaknya. Allah berjanji memberkati umatnya jika mereka mau hidup dalam ketaatan, mematuhi segala kehendak Allah. Namun umat Israel dalam perjalanan selalu melupakan Tuhan dalam setiap perbuatan dan tingkah laku mereka. Bapak Mama yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat itu Allah sendiri meminta kepada bangsa Israel untuk memberikan korban persembahan yang tidak bercela. Karena kalau kita baca pada pasal 3 ayat-ayat sebelumnya, kita akan mengetahui bahwa pada masa hidupnya Nabi Meleaki, umat Israel dan para imam mempersembahkan korban yang bercacat celah di hadapan Tuhan. Sehingga untuk membuat kehidupan mereka kembali seperti sedia kala mendapatkan berkat dari Tuhan, Allah ingin agar bangsa Israel kembali untuk beribadah sungguh-sungguh kepadanya. Bangsa Israel merasa bahwa beribadah itu adalah hal yang sia-sia. Ketidaksetiaan kepada Allah berdampak pada perilaku hidup setiap hari mereka, di mana mereka kehilangan rasa hormat kepada keluarga. Terjadi ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga karena saling mengkhianati seorang akan yang lain. Suami-suami meninggalkan istri mereka masing-masing, mengkhianati pernikahan, lalu menikah dengan perempuan yang tidak mengenal Allah. Ketidaksetiaan umat kepada Allah berdampak juga terhadap relasi orang tua dengan anak. Anak-anak tidak lagi menghormati orang tua. Orang tua juga tidak mengasihi anak-anak. Banyak keluarga yang hancur dan banyak anak-anak yang memberontak kepada orang tua. Hati mereka berbalik dan tidak saling mengasihi. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa hal ini terjadi? Rupanya bangsa ini berhadapan dengan pergumulan yang sangat besar dan mereka mempertanyakan keadilan Allah. Mereka melihat bahwa banyak orang yang tidak taat kepada Allah tetapi hidup mereka semakin baik. Sementara orang-orang yang dengan tekun beribadah, memelihara ibadah kepada Allah justru menghadapi kesusahan. Ibadah kepada Allah oleh sebagian orang dianggap sia-sia atau tidak ada guna. Mereka berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Kita bisa baca pada ayat yang ke-14. Apa untungnya melakukan sikap yang benar dan beribadah? Sementara orang fasik hidupnya mujur dan bahkan ketika mereka mencobai Allah pun mereka terluput. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemikiran yang dipikirkan oleh bangsa Israel
tentunya kita yang hadir pada saat ini kadang juga kita berpikir seperti itu. Kadang kita berpikir, kenapa kita selalu beribadah kepada Tuhan? Saya ini rajin ke gereja, saya ini selalu saat teduh, saya selalu membaca firman Tuhan, kenapa hidup saya terus mengalami kesusahan? Sedangkan orang lain yang saya lihat tidak pernah pergi ke gereja, hidupnya di luar daripada kehendak Tuhan, tetapi hidupnya enak-enak saja, tidak pernah menderita. Tentunya ini menjadi suatu masalah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Mama, saudara semua yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di antara banyaknya orang-orang yang ada di bangsa Israel pada saat itu yang memikirkan tentang ibadah yang sia-sia, ada juga beberapa orang dari antara mereka yang berpikir bahwa ibadah itu tidak sia-sia. Karena mereka tahu bahwa dengan ibadah mereka percaya bahwa Allah memperhatikan dan mendengar setiap keluh kesah mereka dan akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, Allah mencatat kesetiaan orang-orang yang takut akan Allah dan menghormati orang-orang yang menghormati akan namanya. Allah berkata bahwa orang-orang yang benar akan menjadi milik kesayangan Allah. Itu kita baca pada ayat yang ke-17. Akan terjadi pada waktunya bahwa mereka akan melihat perbedaan orang benar dan orang fasik. Bapak, Mama yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang saya catat di sini sebagai bahan untuk kita renung bersama-sama. Yang pertama, mengapa sebagian orang terjebak dalam pemahaman yang keliru bahwa beribadah kepada Allah adalah sesuatu yang sia-sia? Tentunya ada banyak hal, tetapi di sini ada beberapa hal yang dicatat. Mungkin ada yang merasa, mengapa Allah membiarkan mereka menghadapi penderitaan hidup? Kemungkinan lain karena kita memahami dan menempatkan Allah pada posisi yang keliru, dengan menjadikan Allah sebagai sekedar alat yang dapat memuaskan keinginan kita. Seperti tadi cerita pendek yang telah ditunjukkan kepada kita pada awal ibadah kita, di mana menceritakan tentang ayah, ibu, dan anak-anak, di mana ibu menyuruh ayah atau menyuruh keluarganya untuk beribadah hanya karena untuk mendapatkan berkat. Hanya karena untuk mendapatkan berkat. Kadang kekeliruan kita seperti itu. Kita berpikir bahwa kita berdoa atau kita beribadah kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan berkat. Tetapi kita sebenarnya tidak menyadari berkat yang luar biasa itu sudah Allah berikan berupa kesehatan dan nafas kehidupan. Seharusnya kita mensyukuri berkat itu dalam kehidupan kita. Bapak, Mama yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyadari akan kemungkinan yang telah membuat kita hidup harus sesuai dengan kehendak Tuhan, harusnya kita juga menyadari agar dalam kehidupan kita juga berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Artinya, di mana agar kita tidak mendangkalkan makna ibadah. Bila kemakmuran materi tidak tercapai, maka kita tidak lagi beribadah kepada Allah. Bapak, Mama yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pandemi COVID-19 ini memberi suatu pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwa kehidupan dan kesehatan keluarga merupakan pemberian Allah yang sangat luar biasa. Karena kita tahu bahwa banyak orang di luar sana, di rumah sakit yang sedang berjuang dengan kehidupan mereka, yang dimana setiap pagi mereka bangun saja mereka sudah mengucap syukur karena Tuhan masih mengizinkan mereka untuk melihat akan indahnya dunia ini. Sedangkan kita yang hadir pada saat ini, kita yang sehat-sehat, pasti kita akan melakukan yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Poin yang kedua untuk kita renungkan bersama-sama, ibadah adalah ketetapan Allah sendiri bagi manusia. Dengan beribadah, manusia dapat menghidupi relasi dengan Allah yang membawa manfaat dalam kehidupan. Karena itu, janganlah seorang menjauhkan diri dari ibadah. Ibadah bukan semata ide atau gagasan kita sebagai manusia. Ibadah itu gagasan Tuhan untuk kebaikan kita. Kalau kita ingat Tuhan, kita diberi kemampuan untuk mengatur hidup kita dengan baik. Ibadah bermanfaat agar kita memiliki ketekunan. Karena dengan ketekunan, maka ujian-ujian dalam hidup kita membuat kita semakin kuat. Ibadah mengandung janji yang baik untuk hidup sekarang maupun yang akan datang. Poin yang berikutnya, apakah hidup orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah dan orang fasik akan sama saja seperti anggapan sebagian umat Israel yang telah kita bahas tadi? Jawabannya tentunya tidak. Pada waktunya mereka akan sadar
bahwa Allah akan membuat perbedaan dan orang-orang yang setia akan mendapatkan berkat-Nya sendiri. Allah memperhatikan dan mendengarkan. Allah mengetahui apapun yang dipikirkan dan dikatakan kita tentang Dia, tentang segala aturan hukum yang dinyatakannya, juga tentang peribadahan kita. Allah menulis itu, Ia akan memberikan apresiasi kepada mereka yang tetap percaya dan bertekun. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Segala sesuatu yang dibuat manusia tampak oleh Allah. Karena itu, pelayanan kita kepada Allah tidak ada yang sia-sia. Ingatlah seperti apa yang telah tertulis dalam nats pembimbing kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak, Mama, saudara semua yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di bulan keluarga Gemit saat ini, kita diingatkan untuk memelihara ibadah kepada Allah. Itu bukan hal yang sia-sia. Ibadah sangat bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Karena itu, mari lakukan ibadah yang setia. Karena dengan bertekun kepada Tuhan, maka yakin dan percaya apapun persoalan yang kita hadapi, maka Tuhan akan membantu kita melewati itu semua. Bapak, Mama, saudara semua yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga adalah rumah doa. Jika di dalam keluarga saja kita tidak menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka di luar pun kita tidak bisa menunjukkan kasih itu kepada orang lain. Jadi Bapak, Mama, saudara semua yang hadir pada saat ini, mari kita mulai itu dari dalam keluarga kita untuk kita memancarkan cahaya kepada orang-orang yang berada di luar dari kita. Demikian firman Tuhan. Amin.